Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam Tuesday Chapel. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan kembali eksposisi surat Efesus. Kali ini kita akan masuk kepada Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di tengah-tengah kondisi kami yang begitu sulit oleh karena COVID-19, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melanjutkan lebih jauh pemberitaan firman-Mu, kami sungguh mohon pengampunan daripadamu Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, dan kami sungguh mohon kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Cerahkanlah pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan juga persiapkan hamba-Mu supaya dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di dalam eksposisi-eksposisi yang sebelumnya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan juga untuk kepada kita semuanya, dengan tujuan untuk mengokohkan identitas jemaat Efesus yang sedang mengalami krisis identitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat pagan yang mengelilingi mereka. Saya sudah menjelaskan sebelumnya kepada kita bahwa Paulus menggunakan strategi retorika tertentu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, yang tujuannya adalah untuk mengokohkan iman dan juga sekaligus identitas dari jemaat Efesus. Dan kita sudah melihat bersama-sama pada bagian-bagian sebelumnya, Paulus memulai surat ini dengan suatu eologi. Nah, di dalam eologi ini memang Paulus menaikkan suatu pujian kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga di dalam pujian ini, Paulus sekaligus meneguhkan iman dari jemaat Efesus. Nah, kita melihat bahwa Paulus menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di sini Paulus hendak meneguhkan iman atau identitas dari jemaat Efesus, bahwa mereka itu memiliki tempat yang signifikan di dalam rencana Allah bagi segala sesuatu. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan berkat-berkat rohani kepada mereka. Apakah berkat-berkat rohani itu diuraikan secara detail oleh Paulus di dalam bagian-bagian berikutnya. Mereka telah dipilih sebelum dunia dijadikan supaya mereka menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, dan mereka juga telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Mereka telah menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mereka telah menerima pengetahuan rohani untuk dapat mengerti rencana Allah. Dan bahkan mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu sampai pada hari ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Semuanya adalah berkat-berkat rohani, dan karena berkat-berkat ini Paulus mengajak mereka untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan kemudian Paulus melanjutkan strategi retorikanya dengan meneguhkan iman mereka, mengatakan bahwa dia sendiri mendoakan supaya Tuhan memberikan kepada jemaat Efesus pengertian rohani untuk dapat memahami tentang pengharapan mereka di dalam Kristus, kekayaan warisan mereka sebagai orang-orang pilihan Allah, dan juga kuasa Allah yang telah bekerja di dalam kehidupan mereka dan juga sedang bekerja saat ini di dalam kehidupan mereka. Kemudian Paulus melanjutkan lagi bahwa apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, atau apa yang telah Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan bagi mereka, itu diwujud nyatakan dengan membangkitkan mereka dari kematian rohani. Membangkitkan mereka dari kematian rohani. Dahulu kamu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saat ini kamu telah dihidupkan. Kamu telah dibangkitkan. Bahkan kamu telah didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Itu terdapat di dalam pasal 2 ayat 1-10. Bahkan kamu telah menjadi masterpiece. Yaitu kamu telah menjadi mahakarya dari Allah untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan yang lalu Paulus kemudian melanjutkan bahwa Allah telah mengaktualisasikan berkat-berkat rohani tersebut dalam hal bukan hanya dengan membangkitkan mereka dari kematian rohani, tetapi Allah telah mempersatukan mereka ke dalam tubuh Kristus. Di situ Paulus menyebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, Paulus mengkontraskan keadaan mereka pada waktu mereka belum mengenal Kristus. Paulus mengatakan, dulu kamu adalah orang-orang yang tidak disebut sebagai orang Yahudi menurut daging. Kamu tidak bersunat, ya, yaitu sunat lahiriah. Bahkan kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Nah, tetapi oleh karena karya Kristus, mereka telah diinkorporasikan, mereka telah disatukan bersama dengan orang-orang Yahudi dengan jalan merobohkan tembok pemisah, yaitu hukum Taurat dalam pengertian upaya untuk memperoleh pembenaran, upaya untuk membenarkan diri, menyombongkan diri, dan upaya untuk membedakan dari bangsa-bangsa lain, dan mereka telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus.
sebagai satu komunitas kemanusiaan baru. Ini merupakan berkat-berkat Allah bagi mereka. Dan saat ini, karena karya Kristus yang telah merekonsiliasi mereka, yang telah mendamaikan mereka, yaitu mendamaikan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam komunitas kemanusiaan baru, maka dikatakan bahwa sekarang mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi bahkan mereka sekarang dikatakan telah menjadi apa? Kalau kita melihat di ayat ke-19 pasal 2, dikatakan bahwa mereka telah menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan Paulus mendeskripsikan gereja itu sebagai apa di sini? Paulus mendeskripsikan gereja atau orang-orang yang telah disatukan oleh Kristus ke dalam komunitas kemanusiaan baru ini sebagai apa? Sebagai bangunan yang dibangun di atas dasar fondasi para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dan bukan hanya itu, di ayat 21 Paulus juga mengatakan bahwa mereka telah menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mereka terus-menerus bertumbuh. Mereka adalah suatu komunitas atau mereka adalah suatu persekutuan yang solid, organik, dan dinamis. Terus-menerus bertumbuh melalui proses saling mencocokkan dan saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Dan kemudian dikatakan bahwa selain gereja adalah dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi, selain gereja mengalami suatu proses pertumbuhan yang bersifat progresif, selain bahwa gereja menjadi bait Allah yang kudus, gereja juga dikatakan telah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi dalam hal ini bukan hanya jemaat Efesus, tetapi kita juga, Bapak Ibu ya, kita juga adalah suatu entitas atau suatu keberadaan dalam dunia ini. Kita adalah gereja. Gereja itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tidak terbatasi oleh tempat, ya, ruang dan waktu. Kita mengenal yang disebut sebagai persekutuan orang kudus dari segala abad dan tempat. Di sini kita jelas sekali bahwa sebagai gereja, kita memiliki tempat yang signifikan di dalam rencana Allah. Nah, satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda saat ini, memang kita sangat sibuk Bapak Ibu ya, dan kita melihat bagaimana pemerintah kita telah berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini. Dan saat ini kita juga melihat bahwa angka kematian juga semakin hari semakin meningkat. Dan kita juga mengalami putus asa, patah semangat, kehilangan pengharapan di tengah-tengah keadaan ini. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya, bahwa apa sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini juga relevan bagi kita. Jangan sampai di tengah-tengah keadaan ini Bapak Ibu kita mengalami krisis identitas. Kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah milik Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus dan kita teguh di dalam iman kita, kita adalah kaum pilihan Allah. Kita ada di dalam keadaan ini, kita jangan sampai kehilangan identitas atau jati diri kita sebagai orang Kristen. Eologi yang Paulus sampaikan untuk jemaat Efesus itu juga berlaku untuk kita. Dan saat ini kita harus ingat bahwa sebagai jemaat di tengah-tengah COVID-19 ini, kita harus sadar bahwa kita adalah gereja. Kita membantu pemerintah untuk mengentaskan permasalahan COVID ini. Kita tetap perlu untuk mengingat bahwa sebagai gereja kita mempunyai suatu berkat rohani. Dan juga sebagai gereja Bapak Ibu ya, kita telah dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi. Dan kita juga sebagai gereja adalah tempat kediaman Allah, harus menghadirkan Allah bagi dunia ini, khususnya menghadirkan Allah di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan juga kita sebagai gereja akan terus mengalami proses pengutusan. Jadi berita yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus ini juga berlaku bagi kita. Dan pada hari ini ya, Paulus memfokuskan strategi retorikanya kepada suatu topik yang lain, yaitu tentang jabatan Paulus sebagai rasul. Nah, ini terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan mengajak kita untuk mengelaborasi bagian ini. Nah, bagian ini sebenarnya secara khusus merupakan bagian di mana Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa berita yang mereka terima, ya, berita Injil yang telah mereka terima itu adalah sesuatu yang mempunyai legitimasi. Karena kenapa? Karena berita Injil itu bukan sesuatu yang berasal dari manusia. Berita Injil yang mereka terima itu berasal dari wahyu ilahi. Dan wahyu ilahi itu telah diberikan kepada Paulus. Nah, itulah sebabnya pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini bisa kita bagi menjadi dua. Pasal 3 ayat 1 sampai 7 dan pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang 13. Di bagian yang pertama di sini Paulus menceritakan kepada jemaat Efesus bahwa dia telah menerima wahyu itu. Dia meneguhkan kepada jemaat Efesus bahwa Allah sendiri telah memanggil dia. Allah yang sendiri yang telah memanggil dia untuk menerima wahyu itu dan telah menyatakan wahyu itu. Sementara di pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-13, di situ Paulus mendeskripsikan tentang bagaimana dia mengaktualisasikan wahyu yang sudah diterima itu. Bagaimana dia mengerjakan wahyu yang sudah diterima itu, yaitu melalui pemberitaan. Pemberitaan seperti bagaimana itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 8 sampai ayat ke-13. Nah, Paulus membuka perikop ini dengan mengatakan bahwa
dia kembali mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa dia adalah orang yang dipenjarakan oleh karena Kristus. Dan ini sangat penting untuk jemaat ketahui bahwa keadaannya saat ini adalah berada dalam pemenjaraan, tetapi selain itu Paulus juga hendak mengatakan bahwa dia adalah tahanan Kristus. Dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah dia adalah tahanan Kristus. Dan karena itu maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia bukan hanya sekedar mau menyatakan kepada jemaat Efesus mengenai keadaannya saat ini sebagai orang yang dipenjarakan oleh karena Kristus, tetapi dia memang memenjarakan dirinya sendiri untuk Kristus, yaitu dia telah mengkomitmenkan diri sebagai hamba Kristus. Dia telah mengkomitmenkan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Nah, dia mengatakan di sini dia menjadi hamba Kristus oleh karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, maksudnya masuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu, Paulus sebenarnya di dalam bagian ini ketika hendak menyampaikan kepada jemaat Efesus, Bapak Ibu ya, tentang karya kerasulannya, sebenarnya secara implisit meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam teks ini, bagian ini sebenarnya mempunyai fungsi pertama-tama untuk menguatkan dan mengokohkan iman dari jemaat Efesus supaya mereka merasa yakin bahwa berita yang mereka terima bukan berita dari manusia, tetapi berasal dari wahyu ilahi yang diberikan kepada Paulus, sehingga ini akan meneguhkan iman mereka. Yang kedua, ini juga merupakan suatu strategi untuk berapologetika. Kita tahu sendiri Bapak Ibu ya, bahwa musuh-musuh Paulus juga banyak. Kalau kita membaca misalnya di dalam surat 2 Korintus, banyak musuh-musuh yang berupaya untuk mendelegitimasi kerasulan dari Paulus. Maka dengan meneguhkan iman dari jemaat Efesus dengan cara meneguhkan kerasulannya, bukan hanya meneguhkan iman mereka, tetapi juga meneguhkan bahwa Paulus memang benar-benar adalah rasul. Ini adalah strategi untuk berretorika. Kenapa? Karena Paulus adalah rasul yang telah menerima wahyu itu seperti rasul-rasul yang lain. Kita melihat di dalam surat Galatia, Paulus juga mengatakan bahwa dia menerima wahyu bukan dari rasul yang lain, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, jadi dengan demikian, yang kedua adalah untuk berapologetika. Dan sebenarnya yang ketiga juga, Bapak Ibu, ya nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Nah, di dalam konteks secara keseluruhan dari teks ini, yaitu Paulus hendak masih tetap membawa tema tentang mereka sebagai bagian dari komunitas orang-orang percaya. Paulus sebenarnya juga hendak mengatakan bahwa mereka juga atau berita yang disampaikan oleh dia mempunyai kontinuitas dengan perjanjian lama. Jadi sama seperti para nabi di perjanjian lama menerima wahyu ilahi, maka Paulus pun menerima wahyu ilahi. Dan karena itu maka berita yang disampaikan oleh dia pada hakikatnya bukan merupakan berita yang berbeda dengan yang terdapat di dalam perjanjian lama, merupakan suatu kontinuitas. Nah, kemudian saya melanjutkan. Jadi setelah Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa dia adalah rasul yang dipenjarakan oleh karena Kristus, atau dia adalah tahanan Kristus yang telah mengkomitmenkan diri untuk melakukan kehendak Kristus, Paulus kemudian menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa ia telah menerima tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, atau sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah oikonomia, ya, pakai kata oikonomia. Tugas penyelenggaraan di sini adalah oikonomia, yaitu pengadministrasian kasih karunia Allah. Artinya, Bapak Ibu ya, Paulus telah menerima dari Allah penyingkapan tentang rencana Allah, ya, yang akan diaktualisasikan, ya, yang akan diaktualisasikan bagi keselamatan kaum pilihannya. Dengan kata lain, Paulus telah menerima wahyu dari Tuhan tentang rencana pengadministrasian dari redemptive plan atau rencana penebusan Allah. Jadi kata tugas penyelenggaraan di sini ya lebih tepat diartikan sebagai ini Bapak Ibu ya, sebagai the working out ya, pelaksanaan dari kasih karunia Allah, yaitu bagaimana kasih karunia Allah yang telah direncanakan sebelum dunia dijadikan itu diaktualisasikan. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa itu dipercayakan kepada dia. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan dia sudah menjelaskan tentang kasih karunia pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian di ayat 3 Paulus juga mengatakan rahasia itu atau misteri itu sebenarnya dinyatakan kepadanya dengan wahyu. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa the working out of God's redemptive plan atau penyelenggaraan dari rencana penebusan Allah yang intinya adalah anugerah Allah kepada kaum pilihan atau anugerah Allah yang menyelamatkan kaum pilihan itu telah diwahyukan kepada Paulus. Telah diwahyukan kepada Paulus dan disampaikan kepada Paulus melalui wahyu. Dan Paulus sekarang menuliskan itu kepada mereka. Sehingga di ayat 4 Paulus mengatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi Paulus memang menghendaki supaya jemaat Efesus memahami hal itu. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu ya, Paulus mau mengatakan bahwa sebagai rasul,
dia menerima wahyu dari Tuhan, yaitu wahyu yang isinya adalah rencana penebusan Allah, atau bagaimana rencana penebusan Allah diaktualisasikan dengan yang intinya adalah penyelamatan atau penebusan dari kaum pilihan Allah. Dan ini telah disampaikan oleh Allah atau telah direncanakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, Paulus mengatakan apabila kamu membacanya maka kamu akan mengerti. Dan memang kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, itu pasal 1 ayat 18, di dalam doanya Paulus memang menghendaki supaya Allah memberikan kepada jemaat Efesus pengertian rohani supaya mereka dapat memahami dengan baik pengharapan mereka di dalam Kristus, warisan mereka bersama dengan orang kudus, dan juga kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka, yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menuntun mereka. Nah, jadi dengan kata lain di sini Paulus mau menegaskan sekali lagi bahwa inilah sebenarnya tugasku sebagai seorang rasul. Aku sebagai seorang rasul, dan berita yang kamu peroleh daripadaku bukan berasal dari manusia. Berita yang kamu peroleh daripadaku adalah wahyu ilahi. Ini adalah untuk meneguhkan iman mereka juga. Nah, demikian juga untuk kita saat ini, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu meragukan apa yang Paulus tuliskan. Karena yang Paulus tuliskan pada hakikatnya adalah wahyu ilahi. Dan kalau kita melihat di dalam surat 2 Petrus, Petrus sendiri mengkonfirmasi kerasulan dari Paulus. Nah, kemudian kita melihat di sini, Paulus menjelaskan apa yang menjadi misteri itu. Misteri apa yang disampaikan kepadanya secara khusus. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan misteri, Bapak Ibu ya, di sini Paulus menyebutkan suatu misteri, tetapi kita harus mengingat bahwa kata misteri ini cukup variasi, Bapak Ibu ya. Tidak selalu kata misteri itu kita bisa reduksi kepada satu pengertian, karena Paulus bisa memilih. Karena misteri itu sangat multi aspek, multidimensional, mempunyai berbagai aspek yang berbeda, dan karena itu maka Paulus dapat menekankan aspek-aspek tertentu di dalam surat-suratnya yang berbeda-beda itu. Nah, Paulus mengatakan di sini ayat 5, misteri itu yang pada zaman angkatan-angkatan yang lalu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, Paulus mengatakan bahwa misteri itu, yaitu rencana pengaktualisasi, the working out of God's redemptive plan itu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia pada zaman-zaman angkatan yang terdahulu, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Sebenarnya lebih tepat rasul-rasul yang kudus dan nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu, jadi Paulus mengatakan bahwa rencana ini sebenarnya yang mempunyai kaitan dengan, nanti kita akan lihat di ayat 6, yang mempunyai kaitan dengan penyatuan orang-orang non-Yahudi ke dalam komunitas orang percaya atau ke dalam komunitas kemanusiaan baru ini tidak dinyatakan kepada generasi-generasi sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Lama, berulang kali ya Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi suatu waktu nanti akan menjadi umat Allah. Itu banyak sekali referensi di dalam kitab Yesaya misalnya. Tuhan mengatakan kepada Mesias bahwa Mesias akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Paulus juga menyadari hal ini. Makanya Paulus mengatakan bahwa Injilnya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Injilnya sebenarnya sesuai dengan kitab Musa dan para nabi. Itu berkali-kali Paulus sampaikan di dalam surat-suratnya. Nah, jadi apanya sebenarnya yang baru yang menurut Paulus di sini tersembunyi dari abad ke abad? Nah, yang baru di sini yang tidak disingkapkan secara konkret dan eksplisit kepada mereka adalah bagaimana caranya rencana penebusan Allah terhadap kaum pilihan, khususnya kaum pilihan Allah dari bangsa-bangsa non-Yahudi ini direalisasikan di dalam sejarah. Bagaimana caranya direalisasikan itu yang tidak dimengerti oleh mereka pada waktu itu. Jelas sekali bahwa perealisasian itu secara khusus adalah melalui Mesias atau Yesus Kristus, dan kemudian diinkorporasi atau disatukan di dalam komunitas kemanusiaan baru. Nah, ini menurut banyak penafsir, inilah yang tidak diketahui oleh mereka. Bagaimana secara konkret itu diaktualisasikan. Bagaimana secara konkret rencana penebusan Allah terhadap kaum pilihannya diaktualisasikan, itulah yang tidak mereka ketahui. Atau yang diselubungkan daripada mereka dan baru dinyatakan saat ini kepada para rasul dan para nabi-nabi yang ada di Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, Paulus di sini jelas sekali mengatakan bahwa itu dinyatakan kepada para rasul-rasul yang kudus dan nabi-nabi. Kata kudus sebenarnya hanya mengkualifikasi rasul-rasul bukan nabi-nabi. Tetapi sebenarnya bukan berarti rasul-rasul lebih tinggi daripada para nabi. Kita tahu sendiri, Paulus kadang-kadang juga mengatakan bahwa kita juga adalah orang kudus. Bahkan kalau kita compare antara Efesus pasal 3 dengan ayat 6 di sini dengan Efesus pasal 1 ayat 25-26, di situ Paulus mengatakan tentang hal yang sama, itu tentang misteri. Tetapi Paulus mengatakan misteri itu disingkapkan kepada orang-orang kudus.
bukan kepada para rasul atau para nabi. Di sini Paulus secara khusus mengatakan para rasul dan para nabi karena memang fokus pembahasannya adalah berupaya untuk menegaskan kerasulannya. Nah, di sini rasul dan nabi di sini, khususnya nabi di sini, bukan nabi-nabi perjanjian lama. Ini adalah nabi-nabi yang kudus saat ini. Karena dikatakan bahwa baru saat ini dinyatakan kepada rasul dan nabi. Nabi siapa? Ini adalah nabi-nabi perjanjian baru. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, waktu kita baca di dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul kita menemukan seorang nabi yang bernama Agabus. Agabus ini memberitakan kepada Paulus bahwa dia akan ditangkap pada waktu dia menuju ke Yerusalem setelah menyelesaikan perjalanan misi yang ketiga. Nah, jadi di sini para rasul dan para nabi merupakan channel pewahyuan, the channel of revelation. Nah, jadi para nabi-nabi di sini ya mengokohkan atau meneguhkan pemberitaan para rasul dan mereka juga menajamkan pemahaman jemaat mengenai makna dari pemberitaan para rasul itu. Jadi di sini kita melihat bahwa para nabi dan para rasul adalah dua komponen pewahyuan pada masa jemaat mula-mula. Mereka memiliki karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini juga menunjukkan bahwa Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah jemaat secara luar biasa pada masa jemaat mula-mula itu. Nah, jadi Paulus di sini mengatakan bahwa kepada para rasul dan para nabi inilah Roh Kudus telah menyatakan misteri itu. Roh Kudus sebagai mediator yang menyampaikan pewahyuan. Itu jelas sekali bahwa Roh Kudus berperan secara aktif dalam menyampaikan pewahyuan Allah. Nah, tetapi intinya yang Paulus mau sampaikan di sini bahwa saat itu misteri itu telah disampaikan kepada dia dan juga para rasul yang lain dan juga para nabi-nabi yang dulunya tidak disampaikan, yaitu bagaimana cara rencana penebusan Allah terhadap kaum pilihannya khususnya dari kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi diaktualisasikan atau direalisasikan di dalam melalui dan di dalam Kristus. Nah, jadi cara dan bentuk dari perealisasian rencana penebusan Allah itulah yang baru sekarang direalisasikan. Nah, Paulus secara eksplisit di ayat 6 mengatakan bahwa isi dari rencana itu adalah apa? Orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus mengatakan secara khusus bahwa isi dari misteri itu adalah orang-orang bukan Yahudi turut menjadi. Nah, di sini Paulus menggunakan 3 bahasa Yunani yang mempunyai tenses, mempunyai bentuk yang sama, ya, mempunyai bentuk yang sama, yaitu akusatif neuter ya. Di situ Paulus menggunakan istilah 3 ya, yaitu bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi apa? Bangsa-bangsa non-Yahudi turut menjadi ahli-ahli waris, fellow heirs, ya, fellow heirs, ya, sun kleromene, ya, sun kleromene, ya. Jadi sun kleromene, dan kemudian dikatakan juga di sini bahwa mereka menjadi anggota-anggota tubuh. Jadi sebenarnya dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai co-members, ya, fellow members, karena bahasa yang digunakan adalah sus soma, ya, sus soma. Dan kemudian peserta dalam janji atau joint partaker of the promise. Joint partaker of the promise in Christ. Jadi bahasa yang digunakan adalah sun metoksa, ya, sun metoksa. Jadi joint heir. Nah, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu ya bahwa Paulus sangat menekankan tentang kesatuan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi di dalam komunitas kemanusiaan baru. Unsur kesatuan itulah yang ditekankan oleh Paulus. Unsur kesatuan dari hal-hal yang saling bertentangan. Ya, Yahudi dengan non-Yahudi sudah terkenal sering bertentangan, tetapi Paulus mengatakan justru di dalam gereja Kristus telah mempersatukan mereka. Sehingga bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu termasuk kita, juga menjadi ahli waris. Mewarisi janji Tuhan kepada Abraham. Mewarisi berkat-berkat rohani yang sudah diuraikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3-14. Berkat-berkat Tuhan yang sudah disebutkan tadi. Dan kemudian mereka juga menjadi anggota dari tubuh yang sama, yaitu Kristus. Kita adalah anggota dari tubuh Kristus, bukan hanya orang Yahudi. Dan kemudian menjadi apa? Menjadi joint partaker, pengambil bagian di dalam janji-janji yang telah disampaikan oleh Allah akan kita nikmati atau kita alami di dalam Kristus. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa kita juga di sini Paulus sebenarnya hendak menegaskan bahwa mereka tidak lebih rendah dari bangsa Yahudi. Karena di dalam Kristus mereka telah menjadi pewaris yang sama dengan bangsa Yahudi, anggota tubuh yang sama, tidak ada lagi orang Yahudi atau non-Yahudi, tetapi yang ada adalah Kristus. Dan juga mereka adalah apa? Orang-orang yang mengambil bagian di dalam janji, joint partaker. Dan ini hanya mungkin melalui pemberitaan Injil. Melalui pemberitaan Injil ketika mereka percaya, ya, melalui pemberitaan Injil Kristus juga menyapa mereka. Sehingga saya sudah pernah katakan
bahwa mereka mengalami personal encounter, perjumpaan pribadi dengan Kristus yang menyapa mereka melalui berita Injil. Dan ketika mereka percaya, maka mereka disatukan di dalam tubuh Kristus. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat 6 ini. Nah, Paulus kemudian di ayat 7 mengatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Nah, di ayat 7 ini Paulus mengkonfirmasi lagi tentang kerasulannya, bahwa dia telah menjadi pelayan, diakonos, pelayan menurut pemberian kasih karunia. Paulus sebenarnya mau mengatakan bahwa dia dapat menjadi rasul itu semata-mata karena anugerah Allah. Dia dapat menjadi rasul karena Allah telah mempertobatkan dia. Bahkan Allah telah memilih dia. Paulus katakan di Galatia, sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Allah memanggil dia di jalan menuju ke Damsyik ketika dia hendak menganiaya jemaat Allah. Dan kemudian Allah mempercayakan pelayanan kepada pemberitaan Injil kepada dia. Dan Allah kemudian apa? Allah kemudian memakai dia dengan begitu heran. Sebagai rasul, dia adalah saksi, ya. Sebagai rasul, dia adalah saksi dari berita yang disampaikan. Saksi-saksi bersama dengan ke-12 rasul yang lain, saksi-saksi yang pertama dan yang terutama dari Injil. Sebagai rasul, dia juga adalah pemberita dari Injil itu. Ya, sebagai rasul dia adalah saksi, dia adalah pemberita dari Injil itu. Dan juga sebagai rasul dia mengkonfirmasi kebenaran dari Injil itu. Nah, jadi Paulus di sini menegaskan kembali bahwa hanya oleh karena kasih karunia atau hanya oleh karena anugerah maka dia menjadi rasul. Sama seperti kita Bapak Ibu, tidak ada hal yang perlu kita banggakan. Nah, itulah sebabnya maka Paulus mengatakan di ayat ke-8, dia paling hina di antara segala orang kudus. Nah, di sini sebenarnya Paulus menggunakan bentuk komparatif di dalam superlatif. I am the less than the least. The less of the least. Jadi the less of the least. Dia yang paling hina. Kenapa? Dia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dia pernah menganiaya jemaat Allah. Dia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah mengambil surat dari Sanhedrin untuk menganiaya orang Kristen yang ada di Damsyik. Dia memenjarakan orang Kristen, bahkan menyiksa mereka dan sebagainya. Dia merasa sangat berdosa. Tetapi kepada orang yang begitu merasa dirinya berdosa, Tuhan telah menyatakan kasih karunia. Makanya dia tidak berani meninggikan dirinya. Dia mengatakan dia adalah the less of the least. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah menerima anugerah dan sebagainya. Kita kadang-kadang tidak menyadari kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengatakan diri kita lebih hebat daripada yang lain karena kita sesungguhnya hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Nah, kemudian dia mengatakan justru kepada dia yang hina itu Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus bahkan mengatakan bahwa dia memiliki dua tugas. Nah, di ayat pasal 8 ini, mulai di ayat 8 sampai ayat ke-13, di situ Paulus mulai menjelaskan bahwa setelah dia sudah menerima wahyu, bagaimana dia mengaktualisasikan itu. Di ayat 8, Paulus mengatakan bahwa ada dua tugas. Yang pertama, dia sebagai yang the least of the least, dia telah pertama-tama dianugerahkan kasih karunia untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi. Memberitakan apa? Memang Injil, tetapi di sini Paulus menggunakan bahasa lain, yaitu kekayaan Kristus. Karena Injil berisi kekayaan Kristus. Kekayaan, kenapa Paulus pakai istilah kekayaan Kristus? Sebenarnya di sini dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai insuperable ya, riches of Christ. Ya, artinya kekayaan Kristus yang tidak dapat diselami. Jadi di sini mau menyatakan Injil itu menceritakan kepada kita kekayaan anugerah dan kemuliaan ilahi yang terlalu komprehensif untuk dapat dieksplorasi secara tuntas dan terlalu dalam untuk dapat diselami. Jadi kekayaan anugerah dan kemuliaan Allah yang terlalu komprehensif untuk dapat dieksplorasi dan terlalu dalam untuk dapat diselami. Paulus mengatakan begitu kayanya Injil itu. Dan Paulus sudah menjelaskan aspek-aspeknya di dalam teologi. Nah, sekarang Paulus mengatakan dengan terang-terangan ini begitu kaya. Bahkan Paulus di beberapa suratnya yang lain juga mengatakan kekayaan Injil ini di dalam Kristus. Misalnya di dalam Kolose 2 ayat 23 kalau tidak salah atau 3 ya. Paulus mengatakan di dalam Kristus tersimpan harta karun, hikmat dan pengetahuan. Dan kemudian Paulus mengatakan di dalam Filipi juga bahwa yang kukehendaki adalah mengenal Kristus, kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, Paulus sebagai rasul saja yang notabene berjumpa dengan Kristus, bahkan di dalam 2 Korintus 12 dia mendapat penglihatan yang begitu luar biasa, masih mengatakan dia perlu untuk mengenal Kristus Bapak Ibu ya. Dia masih mengatakan bahwa
Kristus merupakan sumber hikmat dan juga pengetahuan. Mengenal Kristus tidak akan pernah habis selama kita masih hidup. Mengenal Kristus akan terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Dan itulah yang Paulus tegaskan di sini. Bahkan sebagai rasul sekelas Paulus pun masih perlu mengenal Kristus. Apalagi kita, Bapak Ibu ya. Maka memang benar, Bapak Ibu ya. Jadikanlah komitmen untuk mengenal Kristus sebagai sesuatu yang terus-menerus di dalam hidup kita. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan di sini bahwa dia bukan hanya memberitakan kekayaan Kristus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Yang kedua, tugasnya sebagai sebagai rasul adalah untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, di sini sebenarnya Paulus mengulangi lagi. Yang kedua, bukan sebenarnya lebih tepat kata menyatakan di sini adalah mencerahkan. Ya, foti itu adalah enlighten ya. Jadi untuk menyatakan atau mencerahkan apa yang menjadi tugas penyelenggaraan rahasia, yaitu mencerahkan pemikiran setiap orang mengenai apa? Mengenai bagaimana kekayaan Kristus itu yang Paulus sebut di sini sebagai rencana penebusan Allah bagi kaum pilihan itu diaktualisasikan. Jadi ada dua tugas Paulus sebagai rasul. Pertama adalah untuk memberitakan tentang kekayaan Kristus. Kedua adalah untuk mencerahkan pemikiran setiap orang tentang bagaimana kekayaan itu diaktualisasikan. Itulah tugas dari rasul-rasul yang lain juga, termasuk Paulus. Nah, Paulus secara khusus adalah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, supaya apa? Supaya melalui pemberitaan itu tujuannya untuk apa? Sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Tujuan pemberitaan Paulus, tujuan pencerahan Paulus adalah supaya apa? Supaya hikmat Allah ya yang sangat kaya itu ya yang sangat beragam, di sini disebut sebagai beragam, sebenarnya adalah sangat kaya atau multidimensional, dapat disampaikan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga ya melalui jemaat. Nah, ini agak sedikit sulit untuk kita mengerti kalau kita tidak mengetahui latar belakang surat ini, tetapi intinya saya mau sampaikan kepada jemaat begini ya, kepada kita semuanya begini ya, bahwa artinya setelah Paulus memberitakan kekayaan Kristus, setelah Paulus mencerahkan pemikiran manusia tentang bagaimana kekayaan tersebut diaktualisasikan, maka Paulus berharap bahwa kekayaan hikmat Allah dapat diberitakan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Pemerintah dan penguasa di sini berdasarkan konteks keseluruhan surat Efesus lebih tepat diartikan sebagai kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kuasa-kuasa kegelapan akan memperoleh apa? Memperoleh pemahaman tentang beragam hikmat Allah. Mereka akan dipertontonkan kekayaan hikmat Allah. Nah, kekayaan hikmat Allah ini maksudnya apa, Bapak Ibu ya? Sebenarnya berdasarkan keseluruhan dari seluruh surat ini, kekayaan hikmat Allah di sini adalah kekayaan hikmat Allah yang telah menebus kaum pilihannya. Kekayaan hikmat Allah yang telah mempersatukan kaum pilihannya di dalam komunitas kemanusiaan baru. Inilah yang dimaksud oleh Paulus sebagai kekayaan hikmat Allah. Jadi ketika kekayaan hikmat Allah ini hikmat Allah, kenapa dikatakan sebagai hikmat Allah? Karena begini Bapak Ibu, dan juga kenapa disampaikan kepada para penguasa-penguasa ini? Karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, bahwa kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk memecah belah manusia, berusaha untuk menggagalkan rencana Allah, berupaya untuk memecah belah orang-orang yang akan menjadi kaum pilihan Allah. Nah, tetapi dengan cara yang tidak dipahami oleh mereka, dengan cara yang melampaui pemikiran mereka, karena biar bagaimana mereka tetap adalah ciptaan, Allah mampu untuk mempersatukan apa yang mereka pecah belah itu menjadi satu komunitas, itu komunitas kemanusiaan baru. Jadi elemen-elemen yang saling bertentangan di dalam kosmos itu dipersatukan oleh Allah, yaitu elemen antara orang Yahudi dengan non-Yahudi dipersatukan di dalam komunitas kemanusiaan baru. Jadi hikmat Allah ini dipertontonkan kepada mereka sehingga mereka menjadi terkejut bahwa ternyata segala upaya yang mereka lakukan selama ini dipatahkan. Upaya untuk menggagalkan penyatuan ini dipatahkan. Bahkan mereka sekarang tidak dapat lagi menggagalkan laju kemajuan Injil. Mereka tidak lagi dapat menggagalkan bagaimana Allah merealisasikan rencananya. Bahkan mereka sendiri sebenarnya ini bukan hanya sekedar mempertontonkan kepada mereka, tetapi ini juga sekaligus menunjukkan tanda penghakiman kepada mereka. Bahwa waktunya akan tiba di mana mereka sendiri akan ditaklukkan, dan waktunya akan tiba di mana mereka sendiri akan dihukum. Nah, jadi ketika hal-hal yang selama ini saling bertentangan, orang Yahudi dengan orang non-Yahudi dipersatukan di dalam komunitas kemanusiaan baru, disitulah melalui karya rekonsiliasi atau karya pendamaian Kristus yang mati di kayu salib, disinilah ya para penguasa dan pemerintah ini menjadi terkejut bahwa Allah sanggup melakukan apa yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Dan sebenarnya kalau kita melihat penyatuan orang Kristen
Ya, penyatuan komunitas kemanusiaan, penyatuan orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam komunitas kemanusiaan baru ini sebenarnya ini adalah merupakan suatu merupakan suatu permulaan. Permulaan karena memang ada kaitannya dengan apa yang Paulus katakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Saya sudah pernah mengeksposisi ini di dalam Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya ditetapkan di dalam Kristus, yaitu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Pasal 1 ayat 10 sampai 29 sampai 12 sampai 11. 10. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, rencana Allah di masa yang akan datang adalah mempersatukan seluruh elemen kosmos ini, mendamaikan seluruh elemen kosmos yang saling bertentangan di dalam Kristus, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan gereja saat ini, ya, gereja saat ini telah menjadi semacam guarantee, jaminan. Gereja menjadi semacam simbol, dan gereja menjadi semacam first fruit, buah sulung. Jadi artinya, apabila orang hendak melihat bagaimana nantinya elemen-elemen yang saling bertentangan dipersatukan oleh Kristus pada akhirnya nanti, lihatlah gereja. Gereja merupakan contoh yang sangat jelas bagaimana Allah telah mempersatukan hal-hal yang saling bertentangan di dalam satu komunitas kemanusiaan baru. Jadi dalam hal ini, gereja adalah apa? Adalah jaminan yang menjamin. Gereja adalah simbol yang menyimbolkan, dan gereja adalah buah sulung yang memastikan bahwa penyatuan ini pasti akan terjadi pada waktunya nanti. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa gereja harus merefleksikan kesatuan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sejauh mana, sudah berkali-kali mengatakan ketika mengeksposisi bagian ini, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh sudah menjadi jaminan, sudah menjadi simbol, dan juga sudah menjadi semacam buah sulung yang mengingatkan bahwa suatu hari nanti semuanya akan dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita sendiri sudah melihat Bapak Ibu ya, bahwa gereja ya di tengah-tengah gelombang sejarah yang berubah-ubah, di berbagai pemerintah jatuh bangun, gereja masih tetap eksis sampai hari ini. Dan meskipun kita melihat banyak kekurangan gereja, tetapi kekurangan-kekurangan tersebut ya bukan berarti gereja tidak sedang bertumbuh. Gereja sedang bertumbuh Bapak Ibu ya. Dan kita sebagai orang Kristen juga harus terus-menerus mengusahakan itu. Dan Paulus mengatakan bahwa semua ini terjadi sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi Paulus mengatakan bahwa ketika gereja menyampaikan kepada dunia, ini juga merupakan kepada pemerintah dan penguasa, ini juga sesuai dengan maksud abadi. Allah memang telah merencanakan hal itu. Yang Allah memang telah merencanakan hal itu untuk direalisasikan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus juga kita sebagai gereja memiliki keberanian, memiliki jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Tapi sebenarnya lebih tepat di sini diartikan imannya atau iman Kristus. Jadi artinya kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah karena iman Kristus. Nah, ini yang kadang-kadang kita agak bingung. Kenapa di sini terjemahan Indonesia kurang tepat, yaitu iman kita kepadanya. Lebih tepat adalah iman Kristus. Kenapa? Nah, itulah sebabnya di dalam teologi reform kita kenal namanya the obedience of Christ. Oleh karena ketaatan Kristus, oleh karena iman Kristus, maka kita diselamatkan. Iman Kristus yang mentaati hukum Taurat di tempat kita, sebagai ganti kita, dan iman Kristus untuk mengalami kematian di kayu salib untuk kita. Jadi oleh karena Kristus mati di kayu salib bagi kita, di dalam ketaatan, Paulus katakan taat sampai mati, maka Allah memperhitung itu sebagai kebenaran. Dan itulah yang diimputasikan kepada kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena iman kita secara ultimat. Kita diselamatkan oleh karena iman Kristus. Dan kita berbagian di dalam iman Kristus oleh karena kita telah disatukan di dalam tubuh Kristus. Kita berbagian di dalam iman Kristus oleh karena kita ada di dalam Dia. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan di dalam perumpamaan pokok anggur, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, jadi kita harus bersatu dengan pokok anggur. Makanya ketika kita bersatu dengan pokok anggur, barulah di situ kita mengalami apa yang Kristus telah peroleh atau manfaat-manfaat yang Kristus telah dapatkan untuk kita. Yaitu dalam hal ini imannya diperhitungkan kepada kita. Jadi di sini kita oleh karena telah memiliki iman Kristus, maka kita memiliki keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Nah, karena itu Paulus menutup bagian ini. Paulus mengatakan, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati.
melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Paulus mengatakan kamu jangan tawa hati. Berkali-kali Paulus juga mengatakan kepada jemaat, meskipun saat ini di penjara, tetapi seperti di Filipi, pemenjaraanku justru memajukan berita Injil. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu ya, bagian firman Tuhan ini meneguhkan kita kembali kepada kerasulan dari Paulus. Apa yang Paulus kerjakan sebagai rasul, ya, yaitu kepadanya telah dipercayakan wahyu, dan kemudian bagaimana dia mengaktualisasikan kepercayaan itu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita Bapak Ibu ya, sehingga kita dapat senantiasa di saat-saat menjelang kondisi yang sangat sulit di corona ini, kita dapat tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus, karena kita adalah komunitas kemanusiaan baru. Dan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita, itu memberikan jaminan kepada kita. Saatnya sekarang adalah dengan bersenjatakan pemahaman ini, kita perlu untuk berjibaku Bapak Ibu ya, bersama dengan pemerintah dan juga elemen-elemen terkait untuk melakukan apa yang terbaik, mereduksi penderitaan manusia oleh karena COVID ini melalui hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Mohon Roh-Mu yang Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menghidupi kebenaran firman-Mu, serta melakukannya dimanapun Tuhan percayakan kami. Kami juga berdoa untuk negara ini yang sedang mengalami COVID-19. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, dan juga Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat membantu pemerintah melalui bagian kami yang dapat kami kerjakan masing-masing, dan juga tetap menjaga diri kami supaya kami tetap sehat, sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah yang Engkau iluminasi, sehingga kami dapat sungguh-sungguh terlepas dari COVID-19 ini. Mohon Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami sakit, untuk mohon Tuhan memberikan penguatan, supaya mereka dapat tetap, khususnya anak-anak-Mu, bergantung kepada Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.